Selamat malam, selamat malam. Apa kabar? Apa kabar, Marco? Apa kabar, Marco? Posisi di mana sekarang, Marco? Masih di Jakarta atau udah kembali ke Lampung atau lagi di Tiongkok? Selamat malam, selamat malam. Nah, malam ini eh, menarik menurut saya karena tak lazim gitu ya, atau jarang atau asing gitu ya, tentang defense heritage atau warisan pertahanan begitu ya. Nah, malam hari ini eh, saya akan ngobrol-ngobrol santai, semoga bisa menginspirasi dengan seorang doktor di bidang pertahanan. Dan ini menariknya, beliau ini perempuan pertama ya yang menerima gelar doktor pertahanan. eh, Dr. Jane Fransos. Beliau aktif menjadi pengajar, dosen di hubungan internasional di Presiden University, juga aktif sebagai pembicara di nasional terkait hubungan internasional. Nah, apalagi sekarang kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, perang ya di timur tengah itu juga membawa dampak yang signifikan untuk hubungan internasional, baik itu perdagangan, politik dan lainnya, dan ekonomi. Nah, beliau juga pernah menjadi staf di KSP di tahun 2025, dan beliau juga sebagai pengurus pusat pemuda Katolik di bidang pertahanan. Join ya, nanti teman-teman yang tidak sabar melihat obrolan ini secara panjang, nanti kami akan buatkan dalam reels durasi-durasi 1 menit. Malam, Bu Dokter. Halo, selamat malam. Ya, Selamat malam, wah semangat sekali, luar biasa. sudah ini ya, sudah dari 5 menit tadi ya. Saya coba masuk klik nggak bisa tuh. Ini baru bisa ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini tadi cuman saya sudah perkenalkan narasumber, profil Bu Dokter tadi ke teman-teman. Bagaimana kondisi di sana, hujan atau cerah? Ya kalau di Cikarang panas sih ya. Setelah Lebaran ini panas ya. Gimana? Kalau Parno di mana posisi? Di Lampung cuaca di sini Oh, sangat Lampung. ini ya, panas dan angin kencang, tapi Lampung. terkadang hujan juga. Oh ya ya, terakhir ke Lampung 2 tahun lalu ya, pas acara itu ya, apa, konvensi HI ya, Asosiasi HI. Ya di Lampung waktu itu ya cerah sih, untungnya cerah. Ya Tapi ya. sudah jalan-jalan ke pantai di Lampung ya, Iya, Lampungnya mana? Di kotanya atau di mana? di kota Bandar Lampung. Oh, benar. Siap. Iya, Banyak makanan enak. banyak makanan enak di sini. Iya, Oke, oke, siap, oke. Terima siap. kasih banyak ini sudah mau join di Inspiring Talks episode yang ke-75. Kita sangat terberkati, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nanti izin Bu Dokter, ini beberapa part bagian penting akan kita potong menjadi reels 1 menit, Oh iya, iya. sehingga nanti bisa dilihat oleh banyak orang. Karena kita tahu Gen Z sekarang ini nggak suka lihat hal yang bertele-tele panjang gitu ya. Jadi mereka suka yang 10 detik tapi dapat poinnya gitu. Iya, 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 iya. Ya. Bahkan Oke, sekarang ada chat GPT ya. iya, ChatGPT itu sudah lebih ahli begitu. Tapi kan perasaan tidak bisa dibeli oleh ChatGPT ya. Di Ya, sini kan nanti ada betul, unsur betul. perasaannya juga. Betul, betul, betul. Oke, izin saya mulai. Ini kan Siap. asing ini ya, apa, Defense Heritage ini
bukan istilah yang familiar gitu ya. Jujur saya pun mendengar ini baru dalam beberapa waktu terakhir ini gitu. Tapi saya tertarik untuk mempelajari gitu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan defense heritage ini gitu ya. Tapi saya juga sampai sekarang belum nangkep persisnya apa, bedanya dengan sejarah apa, bedanya dengan pertahanan apa gitu. Silakan Bu Dokter, kira-kira apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan istilah defense heritage ini? Ya, terima kasih Pak Reno kesempatannya ya dalam Inspiring Talk yang ke-75 ya. Wah, luar biasa, artinya udah berapa tahun ini ya, kalau katakanlah 1 minggu atau 2 minggu satu nih udah lebih dari 2 tahun ya, luar biasa. Yes, kita mulai dari 2019, hanya memang terpotong dengan kesibukan yang lain gitu. Iya, sebelum COVID bahkan. Sebelum COVID ya. Ya, saya sangat terhormat di forum ini ya, forum yang berusaha menjembatani anak-anak muda ya, lebih mengetahui mungkin hal-hal atau konsep-konsep baru ya, misalnya tadi Pak Reno sampaikan defense heritage ya. Jadi memang defense heritage sangat berbeda ternyata dengan cultural heritage. Defense heritage ini cenderung kepada sejarah perjuangan bangsa ya. Artinya misalkan di tempat Pak Reno ya di Bandar Lampung, kalau kita mau mencari cultural heritage ya banyak ya. Ada misalkan museum di kota tersebut ya, museum yang di Bandar Lampung itu, terus kemudian mungkin ada situs-situs cagar budaya, mungkin ada objek-objek cagar budaya ya, atau kawasan atau rumah tua, bangunan bersejarah ya, itu banyak ya, tapi itu masih dalam kategori cultural heritage. Nah, kalau defense heritage itu adalah semacam bukti bahwa adanya sejarah perjuangan bangsa melawan kolonialisme. Nah, kuncinya di situ, artinya perjalanan setiap bangsa tidak bisa disamaratakan pun. Kalaupun kita di negara ya, Indonesia kan ada 38 provinsi, perjuangan masing-masing provinsi tidak bisa disamaratakan ya. Misalkan kalau di agresi militer Belanda katakanlah ya, agresi ke pertama dan kedua, itu kalau kita mau tahu ya benar nggak sih hal itu terjadi atau cuman dongeng atau cuman kata orang ya, kita harus pergi ke Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, sebagian juga Jawa Barat, sebagian juga Jawa Timur, yang memperlihatkan bahwa agresi militer Belanda pasca kemerdekaan ya, itu benar-benar terjadi. Waktu itu saya bawa rombongan mahasiswa ya, kita field trip gitu ke daerah-daerah seperti Jogja, Surabaya, Semarang ya, Solo kemarin itu, kita ya melihat bahwa agresi militer Belanda beneran terjadi. Dari mana taunya ya? Dari objek-objek yang kita sebut objek defense heritage gitu ya. Makanya Gen Z kadang susah gitu mengkategorisasikan ya, mana sih yang termasuk cultural heritage, mana yang termasuk defense heritage. Kalau saya sih jawabannya gampang aja, yang penting defense heritage adalah ada unsur sejarah perjuangan bangsa melawan kolonialisme. Artinya kita lihat nih, misalkan Indonesia, di era mana Indonesia belum merdeka, nah itu ya, di era di mana Indonesia belum merdeka, belum berdaulat, nah itulah di dalam proses sejarah perjuangan bangsa itu, di situ akan ada banyak cerita-cerita atau narasi perjuangan bangsa. Begitu, Pak. Oke, jadi dia ada kata kunci perjuangan dan ada peninggalan yang bisa dilihat sebagai bukti di sana ada perjuangan bangsa. Nah, saya mau bertanya lagi nih. Sejak kapan istilah ini dimunculkan? Lalu Ibu kan sebagai sebagai dokter bidang pertahanan ini, apa menariknya untuk Gen Z atau generasi muda, dan dampaknya apa untuk kita pentingnya mempelajari tentang defense heritage ini? Iya, kalau mungkin Pak Reno punya dompet mungkin ya, bisa dibuka dompet itu, mungkin ada foto siapa ya, mungkin foto Pak Reno sendiri atau foto istri ya, foto anak-anak mungkin ya, foto keluarga besar mungkin ya minimal KTP lah ya gitu. KTP kita minimal ada. Artinya kan di dalam dompet kita itu sesuatu yang berharga ya, sesuatu yang penting. Kalau itu hilang kita pusing tuh, ya kan? Oh, iya. Saya pernah itu tinggalan dompet gitu ya di Indomaret ya, saya lari gitu, ngambil, karena deg-degan, takut ya, itu sesuatu yang nyawa lah ya, nyawa kita berharga. Nah mungkin perumpamaan ini
mirip ya dengan bagaimana kita menghargai identitas jati diri kita. Kita kan selalu bilang kalau kita melamar kerja ya atau kita mau mencari beasiswa ya, nama saya Pak Reno ya, nama saya Reno ya, saya orang Indonesia asal saya Lampung gitu ya. Tapi kalau kita merefleksikan secara mendalam ya, memang siapa yang bisa disebut orang Indonesia itu gitu ya? Siapa yang berhak nyandang diri, oh saya orang Indonesia. Nah, keindonesiaan ini dari mana sih? Nah, itulah cara kita mengetahui proses menjadi Indonesia atau proses becoming Indonesia. Uh, Misalkan kita ingin tahu ya, kapan sih Indonesia ini ditemukan atau berada gitu ya, atau kita sadar lah, oh Indonesia ini ada tuh sejak kapan gitu ya. Kita harus mengakar sedalam itu karena kalau Gen Z ya atau mungkin start dari generasi milenial lah ya, generasi saya ya 80-an 90-an ya, masuk ke Gen Z, nanti ada Gen Alpha, Beta ya, itu kalau melupakan jati diri kita ya, dan kita tidak tahu tentang siapa Indonesia ya, dan kapan atau bagaimana Indonesia meraih kemerdekaan dengan segala perjuangan itu, kita akan mudah dikaburkan dengan sejarah ya. Jadi versi kata ini contoh yang paling ekstrim ya mungkin ya. Kalau kita Google sejarah orang Papua gitu ya, itu yang menuliskan adalah versi-versi ilmuwan atau sejarawan Barat yang kebetulan mereka pro kepada Papua merdeka ya. Itu narasi yang kuat digaungkan terus ya, dan 80% dari Gen Z di Papua itu pro kepada Papua merdeka. Itu data yang menurut saya mengerikan. Nah, itu kenapa? Karena mungkin berbagai faktor juga ya. Mungkin dari faktor generasi Z-nya juga tidak peduli dengan sejarah. Dari faktor kita secara umum juga ya udah kita menerima, ya udah kita lahir di Indonesia sudah gitu ya. Padahal kita harus menggali itu ya. Kita harus, seperti misalkan kita ingin tahu ya, pasti mungkin dari keluarga kecil kita ya, bapak ibu kita gitu ya, dulunya kayak gimana. Kita kan suka cerita gitu ya. Bapak ibu kita dulu ngapain, kerja di mana, mungkin kakek nenek kita dulu perjuangannya apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita mengenal diri kita sampai ke akar ya gitu. Dan meninggalkan itu dalam sebuah artefak sejarah bahwa data itu benar memang kita yang membuat karena kita yang mengalami gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini kan Bu Dokter ini kan sudah melanglang buana dalam hal hubungan internasional, akademis dan peneliti gitu ya. Nah, sejauh mana pengaruh kekuatan kita di defend heritage dengan kemajuan kita sebagai bangsa, jati diri bangsa. Lalu nanti bisa digabungkan juga apakah sudah ada negara-negara yang dokter lihat itu ketika mereka memelihara defend heritage ini, jati diri bangsa itu kuat gitu sebagai contoh, sehingga membuat gambaran kepada generasi muda, oh ini ternyata penting gitu. Nah, mungkin saya mulai dari tetangga kita ya, Singapura ya. Ya kan Singapura tuh kecil ya, dan kalau kita lihat dari proses negara bangsa mereka kan dulunya nyatu ya sama Malaysia, terus Malaysia ya. Nah, dulunya juga sementara menjadi koloni Inggris, sekarang ya pecah gitulah ya, berdaulat. Nah, dari pengalaman Singapura ya, itu mereka mulai mengembangkan, atau sudah ada ya, sebenarnya sudah ada di sebelum COVID itu, Civil Defense Heritage Gallery Museum ya, dan sekarang mulai dikembangkan lagi. Itu isinya bercerita tentang bagaimana perjuangan orang Singapura melawan Inggris ya, atau mereka berusaha mengidentifikasikan yang disebut orang Singapura itu gitu ya. Saya sendiri belum pernah ke sana, tapi saya lihat dari literatur review ya, mungkin itu benchmark yang baik ya, dan itu tetangga kita ya, dekat dengan kita. Namun yang saya sudah pernah ke sana ya, katakanlah Malta ya. Itu di Eropa Selatan, negara kecil juga ya, salah satu negara kecil di Eropa tapi sangat powerful ya dengan ekonominya dan turismenya. Itu ketika saya di Malta adalah di sana ada perjuangan bangsa Malta ini melawan banyak penjajahan. Itu mirip dengan Indonesia lah, kita kan dijajah 6 negara ya. Terus kalau di Eropa Timur ada Polandia juga dijajah 3 negara gitulah ya. Ukraine pernah dijajah Rusia. Nah, ini dari sisi Malta
semacam karena dia letaknya sangat strategis ya di daerah pusat maritim Eropa, banyak bangsa berdatangan di sana dan membentuk semacam kekuasaan ya atau protektorat atau regional atau monarki gitu kurang lebih. Nah di Malta saya melihat luar biasa ya bagaimana pemerintahnya ini mempertahankan identitas bangsa Malta ya dengan tidak malu ya memperlihatkan Malta ya memang pernah dijajah gitu dan memang Malta pernah di masa-masa kelam ya pernah menjadi pusat peradaban Eropa juga, pusat maritim, tapi juga pernah dijajah ya dalam era-era abad-abad pertengahan kayak gitu. Nah ini ya Defense Heritage Malta, terus mereka juga terkena dampak artileri waktu itu ya di Perang Dunia, jadi mereka juga ada World War Heritage mereka ada, terus juga mereka bekas-bekas bangunan fungsi militer, artinya mereka juga ada military function heritage. Tetap sekali lah di Malta itu ada, jadi ada cultural heritage-nya dalam konteks budaya, ya ada defense-nya dalam konteks melawan penjajah untuk negara bangsa, ada juga military function heritage, building military heritage, terus ada juga World War heritage. Ya, itu yang contoh kedua Malta ya. Yang ketiga Australia. Ya. Australia ini saya pernah ke daerah Brisbane ya dan ternyata, jadi setelah saya pulang dari Australia saya baru tahu, gitu ya. Ternyata Australia itu sudah ada panduan namanya Defense Heritage Toolkit, Defense Heritage Toolkit. Itu pemerintah Australia mengeluarkan itu dibagikan kepada semua orang Australia supaya mereka misalkan nih ada kan kadang heritage itu terpendam ya, kadang mungkin di rumah kita ada ya gitu ya, atau jangan-jangan rumah kita sendiri ini ternyata objek defense heritage ya, makanya pemerintah Australia itu berusaha mensosialisasikan ya, melakukan sosialisasi kategorisasi defense heritage bagi generasi muda, bagi masyarakat umum. Jadi ini kategorinya ini gitu ya, mana saja heritage yang menjadi atau memperlihatkan jati diri bangsa Australia ini, atau ketika momen Australia melawan Inggris gitu ya, itu kayak gitu ada toolkitnya. Yang keempat mungkin ya kita bisa lihat yaitu Amerika ya, Amerika kan juga dijajah Inggris juga ya, Amerika dijajah Inggris, mereka punya Defense Heritage Council. Jadi itu 4 benchmark Pak. Singapura karena mereka sudah mengembangkan Civil Heritage Gallery Museum, terus Australia ada Defense Heritage Toolkit, terus Malta itu pengembangan atau maintenance-nya ya itu sangat baik heritage-nya, dan Amerika ada Defense Heritage Council. Wah, ini seperti kita dapat kuliah umum ya dari seorang dokter yang memang menguasai bidangnya begitu ya. Terima kasih banyak. Nah tadi seperti di Australia itu kan ada toolkits-nya ya. Toolkit-nya itu dalam arti panduan Defense Heritage di Aussie itu A, B, C, dan E. Nah kalau Bu Dokter melihat Indonesia bagaimana? Itu yang pertama ya. Indonesia sekarang kondisinya bagaimana? Lalu kita sebagai generasi muda, langkah konkret kecilnya apa yang bisa kita lakukan sehingga ini bisa muncul ke permukaan? Silakan. Ya kalau di Indonesia ya penuh tantangan ya. Jadi waktu itu saya melakukan penelitian atas bantuan teman saya waktu itu di Kementerian Pertahanan ya. Kita melakukan barang-barang waktu itu sebelum di Lebur ke BRIN waktu itu ada Balitbang ya. Balitbang Kemhan waktu itu kita ke 6 kota ya. Termasuk juga Ambon ya, Manado, Surabaya, Jakarta, Palembang ya. Jadi ya masing-masing provinsi ada struggle masing-masing ya. Makanya kalau di disertasi saya itu saya membagi Defense Heritage ke 4 level ya. Artinya tidak hanya kelayakan atau pemugaran atau maintenance si bangunan itu atau si objek Defense Heritage itu, tapi juga dari sisi bagaimana sih pemerintahnya ini mensosialisasikan narasi di balik objek itu. Karena kan kalau Defense Heritage yang penting justru bukan bangunannya tapi ada narasi apa. Misalkan di daerah-daerah tertentu ada narasi-narasi perjuangan, kayak di Lampung itu pasti saya yakin banyak narasi perjuangan yang belum ada, justru belum ada monumennya, belum ada museumnya, gitu. Terus ada juga yang sudah ada objeknya ya, tapi kurang terawat atau bahkan hilang sama sekali. Ya, ada juga yang sudah ada objeknya bagus masih dirawat, tapi pemerintahnya kurang mensosialisasikan ini ke media sosial. Karena kan kita kan biar gimana sudah era digital ya. Kalau mau ambil contoh ya Kanada, itu Kanada luar biasa mendigitalisasi semua koleksi seninya. Jadi itu
ya once ya suatu hari nanti misalkan karena ada bencana alam, katakan gitu ya, ada bencana alam, itu koleksi seninya dan narasi-narasi sejarah perjuangannya tidak hilang karena masuk ke digitalisasi. Nah ini yang kita belum Oh, ada, keren. padahal kita kan di pusat ini ya, pusat ring of fire ya, banyak gempa, tsunami, ya, tanah longsor. Itu kalau kita sekali kena megatrust saja ya hilang ya, sudah heritage kita hilang, identitas negara kita hilang, kebangsaan kita hilang, kita bisa diklaim siapapun ya, bisa ya. Contohnya ekstrimnya yang saya sebutkan Papua itu ya, bisa saja gitu Papua akhirnya mengklaim, oh nggak ada kok buktinya kita bagian dari Indonesia gitu ya. Itu yang Ya, mengkhawatirkan. ya. Nah, menarik ya kalau sudah Kanada sudah sampai di digitalisasi Ya, bukti defense heritage mereka ya. Sementara kita di Indonesia belum sampai ke tahap sana ya. Mungkin untuk belum. pengenalan juga kita mungkin masih tidak sebagus mereka. Kesadaran juga kita belum sampai di sana, dan bermanfaatnya untuk kita dan generasi ke depan juga kita belum tercerahkan tentang itu, mungkin dari pemerintah, dari sosialisasi kelembagaan. Nah, itu yang mungkin kita dapat. Tapi tadi saya tertarik sekali dengan apa yang Bu Dokter katakan, bahwa di setiap daerah itu pasti ada defense heritage-nya, tinggal bagaimana menemukan, merawat, dan memunculkan itu ke permukaan gitu, sehingga masyarakat sadar ini nih defense heritage yang kita punya, bagaimana merawatnya gitu ya. Tentu ada kolaborasi ya dari pemerintah setempat, daerah, pusat, kelembagaan gitu ya Bu Dokter ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih, mungkin ini sudah lebih ke apa namanya, ke inti uh, pertanyaan saya malam ini, Dok. Ya, ya. Nah, kalau misalkan sebuah negara, sebut sajalah kita tahu negara bangsa-bangsa Persia itu kan negara yang sangat kuno, dan yang pertama mengenal tentang juga tentang pemerintahan, tentang perjuangan dan lain-lainnya ya. Nah itu sampai sekarang itu terdokumentasikan dalam sejarah-sejarah yang bisa kita baca. Nah ini agak sedikit keluar dari jalur pertanyaan saya. Ya. Kalau melihat zaman kerajaan ini kan sebenarnya sudah apa namanya ya, jarang dimunculkan bahwa kita sebenarnya dulunya kerajaan-kerajaan, banyak kerajaan ya, Ya. banyak agama-agama pendahulu yang sudah ada begitu ya, banyak terjadi juga invasi-invasi dari luar ya ke apa namanya, wilayah yang disebut dengan Nusantara begitu ya. Nah itu lihat secara jelas ada peninggalannya gitu ya, yang generasi muda, bisa tahu, oh ini kita dulu begini nih asalnya, bukan seperti yang sekarang ini gitu. Nah gimana pendapat dokter di situ? Ya, waktu itu ya di salah satu momen ya, Kemlu waktu itu bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan sama Kementerian Pertahanan ya kalau nggak salah, itu membuat semacam pertemuan dengan para ahli waris kerajaan ya. Juga kalau di eranya Presiden Jokowi kan masing-masing kerajaan kuno atau keturunan daripada kerajaan di Nusantara ini kan diminta membawa air gitu ya kalau nggak salah untuk IKN gitu ya. Ya Itu ada, betul. ya itu menurut saya salah satu hal yang baik juga, artinya negara sebagai institusi republik yang formal kemudian menghormati akar jati dirinya ya. Ini Indonesia ini memang dulu adalah kerajaan ya, bahkan di eranya Defense Heritage kan dalam disertasi saya sebutkan ya, ketika pertama kali Indonesia dijajah ya ketika posisi kita waktu itu Nusantara memang kerajaan ya di tahun 1511 katakanlah gitu. Jadi sayangnya ya memang digitalisasi dan kemudian literatur mengenai sejarah dulu kerajaan kita atau sejarah era Nusantara ini memang sangat terbatas, walaupun kita ini Indonesia sebetulnya penuh dengan legenda juga ya. Misalkan ada legenda yang di Jepara itu ya, Ratu Kalinyamat ya, yang salah satu legenda yang terkenal kan adalah berhasil melawan pasukan Portugis walaupun armadanya sedikit gitu ya. Itu nggak ada buktinya. Kita mau nyari kemana juga nggak bisa gitu, kemana, karena kan Ya. tidak ada bukti dan tidak ada yang bisa kita observasi ya, atau yang kita tanya lah katakan, kan udah nggak ada kan gitu. Itu kan hanya mulut ke mulut, tapi itu ya dari satu sisi yang politis memang itu suatu kebanggaan, artinya justru Indonesia ini, pemerintah Indonesia bisa
semacam menghadirkan literatur-literatur legenda yang bersifat kepahlawanan, bersifat perjuangan gitu ya. Misalkan di kerajaan-kerajaan yang masih ada peninggalan sekarang itu dikaitkan dengan sejarah perjuangan bangsa kita gitu ya. Jadi jangan hanya mengglorifikasi katakanlah Majapahit ya atau Demak ya atau Ya, Kutai Kartanegara, tapi kaitannya apa dengan cara mereka melawan penjajahan. Karena kan kalau dari literatur contohnya ya para sejarawan Barat itu kan justru mengatakan petinggi-petinggi kerajaan pro kepada Belanda ya, akhirnya menciptakan upeti dan akhirnya mental korupsi sampai sekarang. Itu hal-hal yang ya, memang kita harus kritisi juga. Kalaupun itu benar, artinya ada nggak sih sisi lain atau sisi sejarah lain dari kerajaan-kerajaan kita dulu di Nusantara itu yang memang pro ya kepada perjuangan bangsa kita melawan penjajahan. Jadi kita tidak menampilkan yang jelek-jeleknya saja seperti itu. Itulah kelemahan kita ya. Terkadang juga peneliti dan sejarawan ya pilih-pilih ya. Kira-kira ya ya, kalau memang ada hibah atau ada semacam kesempatan ya kolaborasi menceritakan sejarah biasanya dari sisi barat yang digaungkan, yaitu contohnya ya, itu. betul. Jadi kalau kita Google juga tidak hanya Papua ya, tapi contoh-contoh misalkan kerja paksa gitu ya, itu kan diperlihatkan bahwa sudah ada kok uang upahnya tapi dikorupsi kan gitu ya, akhirnya tidak turun ke Ya, ke dan masyarakat. ya itu kalau saya sih melihat perspektif orang Jerman ya, saya sangat menghargai orang Jerman itu. Mereka mengakui sejarah dulu ya di era Nazi, di era Hitler yang membantai orang Yahudi, mereka akui itu dan tidak malu ya, tidak malu membuka sejarah, mengakui masa kelam itu, tapi juga mereka mengubah persepsi tentang sejarah. Artinya mereka tidak kemudian membawa sisa-sisa budaya feodalisme itu ataupun budaya fasisme itu, tapi menjadi lebih baik ya. Gitu kita kan lihat Jerman sekarang salah satu negara terkuat di NATO. Ya, nah itu menjadi tantangan bagi Indonesia. Indonesia sudah tahu masa-masa gelapnya katakanlah gitu ya, sisa-sisa sejarah dulunya. Ya jangan kita membudayakan sisa-sisa yang jelek itu, kita justru harus menggaungkan perjuangannya, itu menurut saya. Iya, menarik sekali. Saya terlintas begitu ya tentang sejarah yang jeleknya itu kan salah satunya kita mudah dipecah belah begitu ya. Kalau dulu mungkin antar kerajaan dipecah dari Jawa ke Sumatera, di Sumatera sendiri juga dipecah dengan politik pecah belah begitu ya. Nah sekarang ini kan lebih tersirat juga di generasi muda bahwa ada potensi juga kita bisa dipecah belah dari sisi pemahaman agama gitu ya. Jadi apa namanya pemahaman yang sebetulnya dangkal gitu ya, dangkal dalam arti tidak memenuhi standar agama tapi sudah merasa mengerti semua tentang agama itu sehingga merasa dirinya sendiri itu menjadi agama yang paling benar. Nah, sama seperti kerajaan dulu bahwa dia merasa bahwa kerajaannya paling besar, paling makmur, paling kokoh gitu ya. Ketika dihina atau dicuil gitu oleh kerajaan lain yang dimanfaatkan oleh luar itu bisa pecah belah. Bagaimana pendapat dokter di situ? Ya, politik divide et impera ya, menurut saya itu bukan faktor terbesar ya. Memang waktu itu penjajah memanfaatkan juga ya, memanfaatkan bahwa ada semacam peluang ya, karakter orang Indonesia pada waktu itu kan belum solid, belum ada semacam suatu bangsaan yang sama, kemudian masih mencari jati diri. Nah, akhirnya dari proses-proses itu penjajah melihat oh ini ada peluang, jadi kita pecah belah demi uang bagi penjajah. Namun bukan faktor terbesar karena konteks divide et Ya, impera kan Amerika Latin, ya kan? Di Amerika Latin justru ketika dibuat politik di divide et impera itu kan malah berontak besar-besaran, revolusi besar-besaran gitu. Nah, kalau kita kan enggak ya, kita menikmati penjajahan jadinya. Seolah-olah kalau dari proses ya katakanlah scholars bilang 350 tahun, kalau dari penelitian disertasi saya kan 437 tahun dari konteks 1511 ketika Portugis pertama kali masuk ya ke Malaka dan orang Melayu pada waktu itu termasuk orang Nusantara ya itu kan melawan ya Portugis sampai 1949 diplomasi pertahanan kita supaya Indonesia diakui secara internasional ya menjadi negara yang berdaulat. Jadi proses becoming Indonesia ini 437 tahun ya penuh
penerimaan terhadap politiknya Ya, Belanda. Kita cenderung yang meresponnya ya menerima gitu, bukan menolak. Kalau kita bicara proses negara bangsa Amerika Latin, tidak politik divide et impera mereka, justru semakin divide semakin memberontak, revolusi besar-besaran karena ya, tidak mau ya. Kalau kita kan menikmati itu ya, ada sistem upeti, ya ada sistem ya, apa namanya warga negara kelas 1, kelas 2 kan itu kan ya. Dan ya, uh, betul. setelah era katakanlah setelah era defense heritage ya, setelah era 1949 kita melihat bagaimana perpecahan politik ya, termasuk tadi kan Pak Reno menyebutkan agama, ya itu ya, kembali ke SDM kita, kualitas SDM kita seperti apa gitu ya, kualitas yang mau kita banggakan dari Indonesia ini apa, apakah kita memang bangga Ya, ya menjadi, kan saya lihat di internet itu kan banyak ya yang akhirnya menyesal ya. Ada satu jokes ya, saya ketawa juga waktu itu. Jokes itu bilang hidup cuma sekali ya jadi WNI gitu ya. Jadi, dengan problematika WNI ya memang kita nggak bisa ya mengubah sejarah, itu kita nggak bisa. Tapi kita iya, mengubah persepsi kita tentang sejarah yang bisa kita ya. iya. Nah, ini saya kira kalau kita ngobrol tentang ini pasti akan bisa panjang sekali, tapi karena waktu kita yang terbatas, Oh ya. mudah-mudahan ini bukan Karena yang pertama dan terakhir. Tapi masih ada pertanyaan saya. Mohon bersabar nih, Pak Dokter. Nggak buru-buru kan ini kan ya? ya aman, aman, aman. Nah, ini kan tadi uh, defense heritage itu kan dari segi perjuangan penjajahan ya. Nah, ada nggak sih tentang defense heritage tentang ekonomi misalkan ya, atau dari agama tadi sudah disentuh ya, apakah kita juga ada bukti defense heritage di bidang itu. Nah, sekarang tentang ekonomi nih, nah apakah ada juga keterkaitannya dengan defense heritage di sana sehingga anak-anak muda bisa paham nih, misal satu contoh, oh hilirisasi ini penting nih, kita misalkan kacang tanah perlu kita olah nih supaya kita bisa jual ke luar negeri itu dalam bentuk sudah packingnya bagus dan lain-lain, enggak mentah-mentah dikirim keluar. Nah, gimana pendapat dokter tentang defense heritage di bidang ekonomi dan agama? Ya kalau dikaitkan dengan katakanlah sustainable tourism ya, atau semacam ekowisata, atau wisata sejarah atau bisnis Ya, sejarah, kan ada tuh ya bisnis wisata sejarah gitu. Ya ini suatu hal yang potensial, artinya dari Gen Z ini bisa membuat katakanlah tour and travel atau semacam komunitas budaya, atau ada teman-teman kalau di Surabaya itu membuat kayak apa istilahnya tuh, menciptakan kembali sejarah ya, rekonstruksi sejarah gitu. Jadi mereka pura-pura ada yang jadi tentara Inggris gitu, terus menciptakan rekonstruksi ulang momen-momen di Surabaya gitu ya. Itu menurut saya suatu hal yang baik ya, artinya dari komunitas sejarah sendiri itu kan bisa mendapatkan penghasilan yang lain ya, passive income ya, yang lain bagi generasi muda juga. Dari sisi peneliti juga kalau mau mengembangkan defense heritage kan itu suatu hal yang baik ya, yang karena novelty-nya juga baru ya, dan bisa diolah, bisa dikembangkan di banyak hal. Dari sisi private sector kalau memang mau mengembangkan wisata warisan pertahanan dengan lebih serius, dampaknya luar biasa. Hanya memang tantangannya adalah kita harus meyakinkan turis bahwa oh Indonesia ini worth it loh buat dilihat. Karena biasanya kan kalau saya perhatikan ya, itu turis-turis biasanya kalau dia wisata di ASEAN gitu ya, itu hanya sampai Singapura gitu. Terus ke Bali udah gitu. Nggak mau tahu tentang Jakarta atau kota-kota lain. ya, Biasanya ada Singapura, Bali gitu. Itu paketnya kayak gitu. Nah, bagaimana ini tantangan kita juga, bagaimana supaya ada semacam paket itulah ya, mungkin wisata ASEAN secara umum, tapi mampir dulu ke Indonesia gitu, melihat sejarah perjuangan bangsa kita. Itu menurut saya lumayan ya, bisa menjadi pendapatan passive income juga gitu. Namun kalau selain sisi benefit uang ya tentu saja balik ke hal yang sangat intangible tadi ya, bahwa kita akhirnya bangga gitu menampilkan ya, sisi Indonesia kita. Sama lah kayak Jerman itu kan, di Jerman itu mereka menampilkan di museum perjuangan mereka itu menampilkan semua momen. Jadi tidak hanya momen ketika glorifikasi Jerman, tapi justru momen-momen yang di mana mereka kalah, di mana mereka penjahat perang, yang di mana mereka memang pembunuh gitu. Itu ditampilkan semua. Ini ya. Indonesia menurut saya ya, prediksi saya mungkin 50-100 tahun lagi, butuh 50-100 tahun lagi untuk 50 menjadi sampai 100 tahun lagi ya. ya menjadi dewasa dalam sejarah. Karena Luar Amerika biasa. sendiri kan juga butuh
sekitar 200 tahun, Perancis juga butuh sekitar 200 tahun, akhirnya menjadi dewasa dalam sejarah gitu ya. Menurut saya ya. Luar biasa. Nah, kenapa tadi saya bertanya tentang nilai ekonomi di sana? Karena memang Gen Z sekarang ini kan sudah punya pemikiran berimbang. Nanti kalau gua kasih ini gua dapat apa gitu ya. Uh, Ya. Harapan kita tentu kan akan muncul gitu ya pemikir-pemikir generasi-generasi penerus seperti yang dilakukan oleh Bu Dokter ya, sudah memikirkan tentang defense heritage, tapi juga punya nilai bisa berimbang. Nah, ini terakhir sekali, Bu Dokter. Impian Bu Dokter nih sebagai ahli di bidang defense heritage apa nih yang belum tercapai dan harapannya ke depan itu generasi muda itu bisa lakukan apa? Silakan. Ini yang terakhir, Bu Dokter. Oh, siap. Ya, ya. Ya, saya selalu senang ya diundang webinar atau live Instagram atau seminar mengenai defense heritage. Jadi nggak kerasa juga ya, sampai malam pun nggak apa-apa ini. Iya. Betul. Jadi ya saya mengembangkan waktu itu organisasi, jadi teman-teman semua bisa ikut organisasi Defense Heritage Society ya. Kita berusaha dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita kalau ada kesempatan ya kita membuat webinar, seminar, mengundang para ahli, membahas Defense Heritage di kota masing-masing, juga membuka internship bagi teman-teman mahasiswa yang membutuhkan internship ya. Dan juga terus berkolaborasi dengan stakeholders terkait ya. Jadi dengan ya gaya masing-masing, artinya misalkan kalau di era Jokowi kan pembangunan ya, artinya ya waktu itu kolaborasinya lebih kepada bagaimana kita menyadarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan kementerian lain bahwa defense heritage ini ada nilai jual gitulah ya. Dan di era Presiden Prabowo ini kan sekarang lebih kepada kemakmuran gitulah ya, kemakmuran rakyat dan diplomasi internasional. Jadi kita juga ingin meyakinkan kementerian terkait bahwa dengan pemahaman defense heritage artinya kita bisa melakukan diplomasi internasional secara lebih baik. Karena kalau kita tidak mengenal jati diri kita, kan kita tidak bisa berdiplomasi. Karena kan yang bisa melakukan diplomasi hanya negara, gitu ya, negara yang berdaulat. Nah, itulah yang kemudian kita gaungkan ya, apalagi sekarang kan masih ada perang ya, perang Iran Amerika, perang Ukraina Rusia masih berlangsung, status Palestina ya, itu dalam konteks pemahaman yang mendalam tentang defense heritage, kita berusaha untuk menyadarkan bahwa ini loh, bahwa proses negara bangsa ini sangat penting. Contohnya kan Palestina itu ya, dalam konteks negara bangsa, ini Palestina ini siapa gitu kan, who is Palestinians kan gitu ya, siapa sih yang bisa disebut orang Palestina, itu pertanyaan yang sangat kritis kalau kita menggunakan pendekatan defense heritage dalam konteks ilmu hubungan internasional. Juga harapan yang mungkin saya pernah sampaikan ya, bahwa ya Indonesia perlulah membangun museum pertahanan, artinya museum yang bisa menghadirkan sisi proses Indonesia ya, dari mulai Nusantara, dari mulai orang Melayu kemudian melawan penjajah di Selat Malaka tahun 1511 sampai kepada 1949 di mana delegasi Indonesia akhirnya datang ya ke Den Haag, ke KMB untuk kemudian mendiplomasikan bahwa Indonesia ini sudah berdaulat dan akhirnya diakui secara internasional. Mungkin museum pertahanan secara kolektif ini yang belum ada, karena kalau cenderung kita ke museum-museum di daerah ya, misalkan di Lampung ya, di Bandung, di Surabaya, di Manado, di Ambon gitu ya, itu cenderung museum yang hanya menceritakan sejarah kota itu gitu, bukan menceritakan konteks secara komprehensif. Nah, nanti misalkan kalau sudah ada museum pertahanan yang induk ya, itu setiap provinsi kalau bisa ada museum pertahanan masing-masing. Jadi misalkan museum pertahanan Provinsi Lampung ya, menceritakan sejarah perjuangan orang Lampung melawan kolonialisme. Museum pertahanan atau museum perjuangan orang Bandung gitu. Jadi itu yang menurut saya pemerintah kita secara nasional maupun daerah belum menempatkan itu sebagai sentral. Jadi sejarah dan budaya ini masih sebagai gimmick gitu, masih sebagai pelengkap, bukan sentral dari pembangunan. Padahal kalau di negara maju, sejarah dan budaya ini menjadi akar dan untuk pembangunan ya, akar pembangunan, dan ekonominya itu akhirnya mengikuti. Kalau kita kan kebalik ya, kita money oriented dulu menjadi akar, menjadi fondasi, baru kita ya mengembang. Padahal kita terus melupakan sejarah dan budaya, itu suatu hal yang menurut saya tidak baik ya itu. Wow, jadi harapannya, impiannya ini luar biasa besar sekali ya,
mempunyai Museum Nusantara Perjalanan Bangsa kita dalam hal Defense Heritage secara menyeluruh gitu, sebagai Ya, Indonesia ya. Nah ini untuk teman-teman yang masih muda, Gen Z, nah ini harapannya ke kalian nih, nanti kalau kalian jadi pejabat, jadi pengambil kebijakan, keputusan lah, coba dipikirkan tentang Defense Heritage. Terima kasih banyak ini Bu Dr. ya, Pak Jen Eno. Francis atas waktunya. Semoga next time kita bisa berkolaborasi lagi dalam hal Defense Heritage. Terima kasih Bu Dokter. Siap, sama-sama Pak Reno. Ini nggak sampai malam ya. Terima kasih Ada sekali. kegiatan Sampai lain ya. ketemu kembali Bu Dokter. Ya, Ya, terima izin kasih Pak saya Reno. Sehat akhiri. selalu. Mari. Terima kasih. Terima kasih Terima semua. kasih. Sampai ketemu kembali di Siap. Inspiring Talks di episode Salam bela selanjutnya. Terima negara. kasih. Terima kasih. Salam bela negara. Selamat malam. Malam-malam siap.